Kali ini saya Galang Radit Pertana akan memberitahu apa itu VLAN Trunking Protocol atau yang sering kita sebut dengan VTP. Jadi contohnya saja di sini kita memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Jadi di sini kita memiliki 9 switch di mana masing-masing switchnya kita akan konfigurasi agar terdapat 200 VLAN. Tentunya kita harus mengkonfigurasi 200 VLAN di setiap switch. Tetapi hal tersebut akan memakan waktu yang sangat banyak. Maka dari itulah kita akan melakukan VTP atau VLAN Trunking Protocol, yang dimana fungsi VTP ini nantinya akan sangat berguna apabila kita membuat VLAN yang banyak dan juga terdapat beberapa switch lagi. Nah, pada VTP sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu server dan juga klien yang sering kita gunakan. Dan juga terdapat satu jenis lagi, yaitu transparan, tetapi kita jarang menggunakannya. Jadi contohnya kita akan menyeting salah satu switch menjadi server, dan kita hanya akan mengkonfigurasi atau menambahkan 200 VLAN di server ini saja, di salah satu server switchnya. Kemudian para klien switchnya ini akan mengikuti konfigurasi apa yang telah dilakukan oleh server. Kemudian di sini saya akan membuat topologi yang terdiri dari 5 switch. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Nah, di sini kita memiliki 2 server, 2 klien dan juga 1 transparan. Ini adalah topologi yang kita gunakan untuk konfigurasi VTP nantinya. Nah, sebelum melakukan konfigurasi VTP, kita harus memastikan bahwa semua switch telah memasuki mode terang terlebih dahulu. Kita akan mentrankingkan semua switchnya. Kita masuk ke switch 0, ke tab CLI, kita enable global configuration, masuk ke interface FA0/1, enter, kita ganti switch port mode terang. Dan pada switch 1, CLI, enable global configuration, kita interface range FA0/1 sampai 2 karena terdapat 2 interface, switch port mode terang. Kemudian kita lanjut ke switch 2, kita ke CLI, kita enable terlebih dahulu, masuk ke mode global configuration. Kemudian kita ketikkan command interface range FA0/1 sampai 2 karena terdapat 2 kabel, yaitu 1 dan 2. Enter, kita ganti switch port mode terang. Kemudian masuk ke switch 4, enable global configuration, masuk ke interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang. Kita lanjut, yaitu switch 4 atau switch yang terakhir. Kita enable terlebih dahulu, masuk ke global configuration. Kemudian kita masuk ke interface FA0/1 saja karena hanya 1 kabel yang terhubung. Kemudian kita ganti switch port mode terang. Setelah itu kita fast forward terlebih dahulu sehingga semua kabelnya menyala sempurna, yaitu hijau. Kita masuk ke switch 0, yaitu server. Kita exit terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan command VTP mode server. Kemudian kita ketikkan lagi command VTP domain. Untuk nama domainnya terserah. Di sini saya contohnya menggunakan nama sekolah.com. Kemudian kita buat passwordnya, yaitu VTP password, contohnya 123. Lalu enter. Kemudian kita buka switch 1, yaitu klien. Kita exit. Kita masuk ke VTP mode klien karena di sini kita akan mengkonfigurasikannya menjadi klien, sedangkan tadi kita akan mengkonfigurasikannya menjadi server. Lalu enter. Untuk VTP domain dan VTP passwordnya kita harus sama dengan VTP servernya. VTP domain sekolah.com, enter. VTP password
1, 2, 3, enter. Kemudian kita lanjut ke switch 2, kita exit, ketikkan command VTP mode client, VTP domain sekolah.com, VTP password 1, 2, 3, enter. Dan kita buka pada switch 3, kita exit, kita ketikkan command VTP mode transparent, karena di sini kita diminta untuk mengkonfigurasikannya menjadi mode transparent. Lalu enter, VTP domain, masukkan nama domainnya yaitu sekolah.com, VTP password 1, 2, 3. Dan kita lanjut ke switch 4, exit terlebih dahulu, ketikkan command VTP mode server, karena diminta untuk mengkonfigurasikannya menjadi server. Lalu VTP domain sekolah.com, dan untuk passwordnya VTP password 1, 2, 3, enter. Kemudian kita akan melakukan uji coba untuk VTP-nya sendiri. Di sini kita akan melakukan cek terlebih dahulu. Do show VLAN brief. Dapat dilihat di sini bahwa VLAN-nya masih default, tidak ada VLAN tambahan. Hal tersebut juga berlaku untuk switch-switch yang lainnya. Kita akan coba tambahkan, yaitu VLAN 2 dengan nama A. Lalu kita exit, lalu kita buat lagi untuk VLAN 3 dengan nama B, misalkan saja begitu. Kemudian kita akan cek terlebih dahulu, do show VLAN brief. Dapat dilihat di sini bahwa sudah ada VLAN 2 dengan nama A dan VLAN 3 dengan nama B. Kemudian kita akan coba cek di client. Kita enable. Setelah di enable, kita akan coba cek show VLAN brief. Nah, pada mode client sendiri akan langsung menyesuaikan atau menambahkan secara otomatis pada konfigurasi yang telah dilakukan di server. Di sini sudah ada yang namanya VLAN 2 dan VLAN 3 karena kita tadi sudah mengkonfigurasikannya. Kita coba cek lagi pada switch 2. Show VLAN brief. Di switch 2 pun sama, sudah ada VLAN 2 dan VLAN 3. Tetapi pada mode transparent ini tidak akan ada yang namanya VLAN 2 dan VLAN 3 yang telah kita tambahkan tadi. Lihat, mode VLAN-nya masih default, tidak ada VLAN tambahan. Karena mode transparent ini artinya dia berdiri sendiri, dia tidak ingin mengikuti siapapun. Kita coba cek lagi pada server satunya. Kita enable show VLAN brief. Nah, pada server yang satunya terdapat VLAN 2 dan VLAN 3 juga. Kemudian kita akan coba hapus salah satu VLAN-nya saja dengan cara no VLAN 3 contohnya, dan kita enter, dan kita akan coba cek lagi do show VLAN brief. Nah, di sini sudah tidak ada lagi yang namanya VLAN 3, hanya tersisa VLAN 2 saja. Kita akan coba cek lagi pada switch 1. Kita ketikkan command show VLAN brief. Nah, pada switch 1 pada client
sudah tidak ada lagi VLAN 3, maknanya dia mengikuti konfigurasi yang telah dilakukan oleh server. Kemudian kita akan belajar mengenai problem revision number. Kita akan coba cek pada switch 4. Kita masuk ke tab CLI, kemudian kita ketik show VTP status. Nah, di sini terdapat informasi yaitu configuration revision yaitu 5, artinya konfigurasi yang telah kita lakukan adalah sebanyak 5 kali. Kemudian di sini saya memiliki contoh kasus, yaitu anggap saja ini adalah gedung 1. Nah, pada gedung 1 ini akan menambahkan switch lagi, tetapi switch tersebut adalah bekas dari gedung 2 atau telah dipakai oleh gedung kedua. Kita coba buka lagi switchnya untuk yang gedung kedua. Kita coba cek dulu VTP statusnya. Nah, di sini terdapat configuration revision yaitu adalah 0, artinya kita belum melakukan konfigurasi sama sekali. Berhubung pada contoh kasusnya adalah ini merupakan bekas dari gedung kedua, maka kita akan buat configuration revisionnya menjadi lebih besar daripada switch yang ada di gedung 1 ini, yaitu lebih dari 5. Kita coba dengan menambahkan VTP mode server, dan kita tambahkan VTP domain sekolah.com, dan kita beri password VTP password 123. Kemudian kita akan coba cek lagi apakah sudah melebihi dari 5. To show VTP status, di sini masih 0. Kita akan coba tambahkan lagi, misalkan saja kita akan menambahkan VLAN 2 dan VLAN 3, VLAN 4, kemudian ada VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7. Kita coba sampai di VLAN 8. Kita exit, kemudian kita akan coba cek lagi. Di sini configuration revisinya adalah 7. Artinya angka 7 ini sudah lebih besar daripada angka 5 yang ada di switch gedung 1 ini. Kemudian kita akan coba hubungkan switch dari gedung 1 dengan switch dari bekas gedung kedua. Kemudian kita akan coba terangkan. Interface FA0/2 switch mode terang, dan pada switch 5 juga interface FA0/1 switch mode terang. Nah, sebelumnya kita telah membuat VLAN, tetapi VLAN tersebut telah kita hapus karena adanya suatu alasan tertentu. Tetapi pada switch 5 ini kita telah menambahkan beberapa VLAN baru, yaitu dari 2 sampai 8. Kemudian kita akan coba cek contohnya pada switch 0. Kemudian kita cek do have show VLAN brief. Nah, tetapi di sini terdapat VLAN 2 sampai dengan VLAN 8, yang dimana sumber tersebut berasal dari hasil konfigurasi yang ada di switch 5 ini. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena configuration revision yang dimiliki oleh switch 5 ini lebih besar, yaitu 7, daripada configuration revision yang ada di switch gedung ke-1 ini, yaitu 5. Maka hal tersebut dapat terjadi karena ya ibarat kata switch 5 ini memaksa karena ia memiliki konfigurasi revisi yang lebih besar daripada switch yang ada di gedung-gedung 1. Lalu kita akan membahas bagaimana cara mengembalikan configuration revisinya menjadi 0 kembali. Kita akan coba disconnect terlebih dahulu untuk kabelnya. Kemudian kita akan coba buka pada switch 4. Kita cek to show VLAN brief.
Kemudian kita akan coba hapus untuk VLAN 2 sampai VLAN 5. VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5. Jadi yang tersisa adalah VLAN 1, 6, 7, dan 8. Kita coba do show VLAN brief. Kemudian kita akan coba cek do show VTP status. Nah, di sini configuration revisionnya menjadi 11. Kemudian kita akan coba cek VTP statusnya. Di sini masih 7. Kita akan coba membuatnya lebih banyak dengan cara menambahkan VLAN bebas. Nah, kemudian kita akan coba cek lagi do show VTP status. Di sini configuration revisionnya sudah menjadi 15, artinya lebih besar daripada yang ada di gedung 1. Caranya untuk mengembalikan ke angka 0 yaitu dengan cara kita exit terlebih dahulu, kemudian kita ganti VTP modenya menjadi transparent. Lalu kita buat lagi VTP domain sekolah.com. Kemudian VTP password 123. Lalu kita akan coba cek lagi untuk VTP statusnya. Nah, di sini configuration revisinya telah menjadi 0 kembali atau telah menjadi settingan awal lagi yaitu 0. Kemudian kita akan coba cek lagi do show VLAN brief. Di sini VLAN-VLAN-nya masih terdapat banyak. Kita akan coba hubungkan kembali. Nah, sebelum kita menghubungkannya kembali, kita akan coba membuatnya kembali menjadi mode server. Kita telah menyetingnya ke mode server dan kita cek lagi do show VTP status. Nah, di sini operation modenya telah menjadi server dan domainnya telah tersetting menjadi sekolah.com. Kemudian kita akan coba hubungkan dan kita akan coba cek apakah FA02 telah trunking ataupun belum. FA02 telah memasuki mode trunking. Kemudian pada FA01 di switch 5, di switch 5 juga FA01 telah memasuki mode trunking. Kemudian di sini kita akan coba cek do show VLAN brief. Nah, untuk VLAN-nya yaitu ada 6, 7, dan 8. Sedangkan pada switch 5 tadi terdapat beberapa VLAN yang telah kita tambahkan dari VLAN 1 sampai dengan VLAN random yang telah kita tambahkan tadi. Kita akan coba cek lagi do show VLAN brief. Nah, VLAN-VLAN yang tadi telah terhapus dan digantikan dengan VLAN ataupun switch yang telah dikonfigurasikan di gedung 1 karena configuration revisinya lebih tinggi daripada switch yang baru kita hubungkan ini, sehingga konfigurasinya akan mengikuti di switch gedung 1 yang memiliki configuration revision yang lebih besar. Kita akan coba cek do show VTP status. Nah, untuk configuration revisionnya akan mengikuti jumlah yang sama besar yang ada di gedung 1 ataupun switch lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki contoh soal tentang VTP, VLAN, trunking, dan juga DHCP.
yang akan kita selesaikan secara bersama-sama, di mana kita memiliki VLAN dari 10, 20, 30 sampai 70, dan di sini tertera bahwa IP untuk VLAN 10 adalah 10.0, VLAN 20 adalah 20.0, VLAN 30 adalah 30.0, dan seterusnya sampai 70.0. Kemudian kita akan coba hubungkan perangkat-perangkat tersebut dengan kabel. Kita mulai dari router menuju switch 6 menuju switch, kemudian dari switch 6 menuju ke switch 8, kemudian kita juga lanjutkan ke switch 9. Nah, dari switch 7 ini kita sambungkan ke perangkat-perangkat yang ada. Kita sambungkan dengan VLAN 10 terlebih dahulu agar berurutan. Kemudian setelah VLAN 10 selesai, kita lanjutkan ke VLAN 20. Setelah VLAN 30, kita hubungkan dengan VLAN 30, yaitu beberapa PC. Kemudian kita hubungkan dengan beberapa PC yang ada di VLAN 40. Lalu VLAN 50 juga. Kita pindah ke switch sebelah. Kita hubungkan dengan VLAN 60. Kemudian kita hubungkan juga beberapa perangkat yang akan kita masukkan ke VLAN 70. Kemudian kita pindah ke switch sebelahnya lagi, yaitu switch 9 atau yang terakhir. Kita hubungkan yang pertama yaitu dengan perangkat yang akan terhubung dengan VLAN 10, kemudian VLAN 20, kemudian yang ada di VLAN 30 nantinya, kemudian VLAN 40 sampai dengan VLAN 50. Nah, seperti inilah bentuk dari topologi yang akan kita konfigurasi nantinya. Kemudian kita akan membuat switch yang ini menjadi server, dan 3 switch di bawahnya akan menjadi klien. Kita akan membuat VTP terlebih dahulu. Kita akan mengkonfigurasi VTP-nya. Kita masuk ke tab CLI, kemudian kita masuk ke mode Global Configuration. Kita buat VTP mode agar menjadi server. Kemudian kita buat yaitu VTP domainnya, yaitu smk.com contohnya. Lalu kita buat VTP passwordnya, yaitu 123. Kita exit. Kita akan coba lihat VTP status. Nah, di sini konfigurasi revisionnya masih 0. Dan domainnya telah menjadi smk.com, dan juga operation modenya telah menjadi server. Kemudian kita akan lanjut pada switch 7. Kita akan membuatnya menjadi klien. Kita enable terlebih dahulu, masuk ke Global Configuration, VTP mode klien. VTP domain smk.com. Untuk domain dan passwordnya harus sama dengan VTP client, VTP servernya, agar bisa terhubung. Lalu kita lanjut pada switch 8, enable terlebih dahulu, masuk ke Global Configuration, VTP mode klien, VTP domain smk.com, VTP password 123. Kemudian kita lanjut pada switch 9. Kita masuk ke tab CLI, kita enable terlebih dahulu, masuk ke Global Configuration, kita buat VTP mode klien, VTP domain smk.com, VTP password 123. Setelah itu kita akan membuat VLAN-VLAN-nya dari VLAN 10 sampai VLAN 70 di switch server. Kita langsung buat saja VLAN 10, kemudian kita akan langsung buat VLAN 20. Kita tidak akan memakai nama agar prosesnya lebih cepat.
Lalu untuk VLAN 30 kita buat untuk VLAN 40, lalu VLAN 50, VLAN 60, dan juga yang terakhir yaitu VLAN 70. Kita exit terlebih dahulu dan kita akan coba lihat to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan juga 70. Kemudian, sebelum kita memasukkan interface kepada VLAN-nya, kita akan melakukan trunking terlebih dahulu pada switch-nya. Kita mulai dari switch server, kita akan melakukan trunk pada FA01, 02, 03, sampai 04. Kita masuk ke interface interface range FA0/1 sampai 4, switch port mode trunk. Dan kita lanjut pada switch 7. Kita masuk ke interface FA0/1, switch port mode trunk. Kemudian kita lanjut pada switch 8. Kita masuk ke interface FA0/1 karena yang berhubungan adalah 0/1 dan switch port mode trunk. Setelah itu kita lanjut pada switch yang terakhir yaitu switch 9. Kita masuk ke interface FA0/1 juga, switch port mode trunk. Dan kita akan coba lihat do show interface terang. Nah, bahwa FA01 ini telah memasuki status trunking. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan perangkat-perangkat PC atau interface-nya masuk ke VLAN yang akan kita tentukan yaitu 10 sampai 70. Kita akan mulai dari switch 7. Kita exit. Kita akan coba lihat terlebih dahulu apakah VLAN-nya sudah masuk atau belum dari servernya. Nah, bahwa VLAN ini dari 10 sampai 70 sudah ada di VLAN kliennya ya. Kemudian kita akan lanjut interface range FA0/berapa ini 0/2 sampai 0/3 0/2 sampai 3 switch port mode access. Kemudian masukkan perintah switch port access VLAN 10. Lalu kita exit. Kemudian kita akan berpindah VLAN 4 sampai VLAN 5. Interface range FA0/4 sampai 5 switch port mode access, switch port access VLAN 20. Kemudian kita akan lanjut FA06 sampai 07. Interface range FA06 sampai 7 switch port mode access, switch port access VLAN 30. Setelah itu untuk interface FA08 sampai 9 interface range FA08 sampai 9 switch port mode access, switch port access VLAN 40. Kemudian untuk FA010 dan juga FA011 exit terlebih dahulu. Interface range FA0/10 sampai 11 switch port mode access, switch port access VLAN 50. Kita akan coba lihat terlebih dahulu to show VLAN brief. Nah, interface yang telah tadi kita masukkan telah terdaftar pada VLAN-nya masing-masing.
kita akan lanjut pada switch berikutnya, yaitu switch 8. Kita exit terlebih dahulu. Kita akan coba lihat FA02 sampai 3. Interface range FA02 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Karena di sini diminta untuk memasukkannya ke VLAN 60. Kemudian FA04 sampai 5. Kemudian interface range FA04 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 70. Kita akan pindah ke switch yang terakhir, yaitu switch 9. 02 sampai 03. Exit. Interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kemudian ada 4 sampai 5. Interface range FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Dan ada FA6 sampai dengan 7. Exit. Interface range FA0/6 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Dan kita akan lanjut FA08 sampai 9. Interface range FA0/8 sampai 9. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Dan yang terakhir ada 10 sampai 11. Interface range FA0/10 sampai 11. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Kita akan coba lihat to show VLAN brief. Nah, interface-nya telah masuk ke VLAN-nya masing-masing. Dan pada switch yang tengah, to show VLAN brief, yang di sini juga telah masuk ke VLAN-nya masing-masing. Selanjutnya kita akan memasukkan IP dari setiap VLAN ke dalam router, atau kita akan melakukan inter VLAN routing. Kita masuk ke routernya, ke tab CLI, dan kita ketik no saja. Kita enable, masuk ke global configuration. Pertama-tama kita masuk ke interface FA0/0 dan kita nyalakan kabelnya dengan cara no shutdown. Kemudian kita exit, sehingga kabel yang di sini akan berubah menjadi hijau. Selanjutnya kita akan masuk ke 0/0 kembali, tetapi di sini kita tambahkan yaitu dengan titik 10, karena kita akan memasukkan ke VLAN 10, yaitu kita akan membuat subdivisinya, atau kita akan membuat yang namanya subinterface-nya. Kemudian kita ganti encapsulation.1q spasi 10, karena di sini kita akan memasukkannya ke VLAN 10. Dan baru kita tambahkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.1 spasi subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita exit, lalu kita lanjut ke interface FA0/0.20 encapsulation.1q spasi 20, tambahkan IP address-nya yaitu 20.20.20.1 spasi 255.255.255.0.
Selanjutnya kita exit, kemudian kita masukkan lagi fa0/0.30. Kita ganti encapsulation.1q spasi 30. Kita masukkan IP address-nya yaitu 30.30.30.1 spasi 255.255.255.0. Kemudian kita exit. Lalu kita masukkan lagi fa0/0.40 encapsulation.1q spasi 40. Tambahkan IP address-nya. Kemudian kita buat lagi interface fa0/0.50 encapsulation.1q spasi 50. Tambahkan IP address-nya, kemudian subnet mask-nya. Lalu kita exit. Kita buat lagi untuk fa0/0.60. Kita ubah encapsulation-nya menjadi .1q spasi 60. Tambahkan IP address-nya, dan kita exit. Yang terakhir kita tambahkan untuk interface fa0/0.70. Ganti encapsulation-nya menjadi .1q spasi 70. Tambahkan IP address-nya 70.70.70.1 spasi 255.255.255.0. Kemudian kita exit. Kemudian kita akan coba cek do show IP interface brief. Nah, di sini sudah terdapat IP-IP yang terdaftar untuk VLAN 10, 20 sampai dengan 70. Nah, kemudian kita akan membuat IP DHCP pool spasi untuk VLAN 10. Dan enter. Kita masukkan networknya yaitu 10.10.10.0 spasi 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan IP default routernya yaitu 10.10.10.1. Default router ini akan menjadi IP gateway yang akan dipakai oleh klien. Kemudian kita tambahkan untuk DNS-nya yaitu 8.8.8.8. Dan kita exit. Kita buat lagi DHCP pool IP DHCP pool VLAN 20. Masukkan networknya 20.20.20.0 spasi 255.255.255.0. Masukkan default routernya atau IP gateway-nya. Kemudian masukkan DNS-nya. Untuk default routernya adalah IP yang telah kita tambahkan ke router tadi, yang ini 20.1, 30.1, 40.1 dan seterusnya. Kita buat lagi IP DHCP pool spasi caps lock VLAN 30. Masukkan networknya spasi subnet mask-nya dan masukkan default routernya. Kemudian kita masukkan DNS-nya. Exit. Kita tambahkan lagi IP DHCP pool VLAN 40. Masukkan networknya, kemudian subnet mask-nya, kemudian masukkan default routernya, kemudian masukkan DNS-nya. Setelah itu kita exit dan kita buat lagi
VLAN 50. Masukkan default routernya, kemudian untuk DNS-nya exit. Kita buat lagi IP DHCP pool VLAN 60. Masukkan networknya, kemudian subnet masknya, masukkan default routernya, masukkan DNS-nya. DNS-nya saya pakai DNS Google. Exit. Dan yang terakhir kita buat untuk VLAN 70. Kita exit. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian atau pembuktian. Kita akan masuk ke salah satu PC VLAN 10, aktifkan DHCP, hasilnya berhasil. Kemudian pada VLAN 20 juga berhasil. Salah satu VLAN 30 berhasil, dan 40 hasilnya berhasil atau telah successful. Kemudian pada VLAN 50 hasilnya juga berhasil. Kemudian pada VLAN 60 hasilnya berhasil. Lalu pada VLAN 70 hasilnya juga berhasil. Kemudian pada VLAN 10 hasilnya juga berhasil. Dan pada VLAN 20 hasilnya juga berhasil. Lalu pada VLAN 30 hasilnya juga berhasil. Dan pada VLAN 40 hasilnya juga berhasil. Lalu yang terakhir pada VLAN 50 ini hasilnya juga telah berhasil. Nah, langkah yang terakhir adalah kita akan melakukan ping atau kita akan mengirimkan paket ICMP. Kita contohnya pada PC 0 VLAN 10 menuju PC 6 VLAN 5 VLAN 40. Awal-awal memang failed. Kita akan coba lagi. Dan hasilnya telah successful. Kemudian kita akan coba pada VLAN 20 menuju VLAN 20 seberang. Hasilnya langsung successful karena sesama subnet mask. Kita coba lagi pada VLAN 20 menuju VLAN 30 seberang. Awal-awal failed. Kita coba lagi. Hasilnya telah successful. Kemudian kita coba pada VLAN 70 menuju VLAN 60. Awal-awal failed. Kita akan coba lagi. Hasilnya successful. Pada VLAN 30 menuju VLAN 50 ini awal-awal failed, dan kita akan coba lagi dan hasilnya successful. Dan ya, mungkin cukup sekian saja video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak.